Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu di kelas virtual matematika tema 2 subtema 1 tentang perkalian pecahan dan desimal. Tujuan kita belajar hari ini adalah satu, agar kita dapat melakukan perkalian pecahan dan desimal. Dua, agar kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan dan desimal. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 35 berbunyi seperti ini. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sebelum kita melanjutkan belajar tentang perkalian pecahan, Ustazah mau mereview sebentar tentang perkalian bersusun. Kalian masih ingat bukan? Oke, Ustazah punya contoh 32 dikali 7. Yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang satuan dulu. Berarti 2 dikali 7 itu 14, tulis 4, simpan 1. 3 kali 7, 21, ditambah simpanan 1, jadi 22. Jadi hasilnya 224. Soal yang kedua, gampang kan? Sekarang soal yang kedua. 45 dikali 63, sama seperti tadi. Yang kita selesaikan yang satuan dulu. Kita pecah ya di sini. 45 dikali 63 itu kita pecah. 45 dikali 3, kemudian yang sebelah sini, yang baris ini, itu 45 dikali 60. Karena 6 di sini kan menempati nilai tempat puluhan. Oke. 45 dikali 3. 3 kali 5, 15, simpan 1. 4 kali 3, 12, ditambah simpanan 1, jadi 13. Selesai. Langkah selanjutnya, 45 dikali 60 itu sama dengan 2700. Tinggal kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 2835. Gampang kan? Masih ingat kan? Sekarang soal yang ketiga, 371 dikali 92. Sama, di sini juga langkahnya. 371 ini kita kalikan 2 dulu. 2 kali 1, 2. 7 kali 2, 14. Tulis 4, simpan 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Sekarang sini 371 dikali 90. 9 kali 1, 9. 7 kali 9, 63. Simpan 6. 3 kali 9, 27. Tambah 6, 33. Oke, jadi kita luruskan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan satuan. Mohon maaf, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, puluhan ribu dan ratusan ribu. Kita jumlahkan, hasilnya 34.132. Soal yang terakhir, 409 dikali 184. Oke. 9 kali 4, 36, tulis 6, simpan 3. 4 kali 0, 4, tambah simpanan 3, 3. 4 kali 4, 16. Jadi 1636. Sekarang yang kedua, 409 kali 80. Oke, di sini 9 kali 8, 72. Tulis 2, simpan 7. 8 kali 0, 0, tambah simpanan tadi 7, 7. 8 kali 4, 32. Dan seterusnya 409 dikali 100 itu 409. 409. Oke. Sudah? Mohon maaf, 409 dikali 100. Totalnya adalah 40.900. Kalau yang ini tadi langkah yang kedua, 409 dikali 80 itu 32.720. Sama seperti yang tadi, langkah yang terakhir, satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, dan seterusnya.
Jadi totalnya adalah 75.256. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran perkalian pecahan, sudah mau kita melihat bersama-sama video yang sudah Ustazah siapkan untuk kalian. Perkalian pecahan ini gampang dengan satu syarat, kalian sudah hafal perkalian. Kalau hafal perkalian gampang. Ini sudah siapkan beberapa tipe soal perkalian pecahan ya. Ini dia. Yang pertama tipe soal seperti 2/9 dikali 5/8. Yang kedua tipe soal seperti 3/7 dikali 4. Yang ketiga tipe soal seperti 1/3/4 dikali 1/6. Untuk menjawab tipe-tipe soal di atas, Pak Beni berikan langkah-langkahnya dulu ya. Yang pertama, pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Dan yang terakhir, sederhanakan. Oke, mari kita kerjakan soal pertama, yaitu 2/9 dikali 5/8. Langkah pertama, pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Kita cek dulu. 2/9 sudah oke ya, sudah dalam pecahan biasa. 5/8 sudah juga. Berarti kita bisa lanjut ke langkah kedua. Kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Kalau kalian ribet dengan bahasa ini, intinya langkah kedua ini atas kali atas, bawah kali bawah. Bisa dipahami ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti atasnya di sini kan 2 dan 5, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. 9 dikali 8 sama dengan 72. Jadi kayak gitu aja. Next, langkah terakhir, sederhanakan. Bagi kalian yang belum paham tentang cara menyederhanakan bentuk pecahan, bisa lihat video Pak Beni tentang menyederhanakan pecahan. Linknya Pak Beni taruh di deskripsi atau klik link yang muncul di kanan atas ini nih. Kelihatan kan ada yang muncul? Oke. Kalau udah paham, berarti 10/72 itu kalau disederhanakan nanti menjadi 5/36. Gitu. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya kecepatan, pause dulu aja atau rewind sedikit ke belakang penjelasan Pak Beni tadi. Semoga mudah dipahami. Kalau udah, kita lanjut ke tipe soal kedua, yaitu 3/7 dikali 4. Nah, ini bentuknya beda kan sama yang tadi? Oke, kita langsung ke langkah pertama. Pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. 3/7 sudah pecahan biasa. 4 belum kan? Makanya kita ubah dulu 4 itu ke dalam pecahan biasa. Tapi nggak boleh merubah nilainya. Nilainya tetap harus 4. Nah, caranya kita pikirkan 4 per berapa yang hasilnya tetap 4. 4 per, ya 4/1 kan? 4 bagi 1 ya 4. Jadi 4 itu bisa diubah menjadi 4/1. Berarti soal tadi kita ubah menjadi 3/7 dikali 4/1. Oke, sudah pecahan biasa semua ya. Berarti kita bisa lanjut ke tahap kedua. Kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. 7 dikali 1 sama dengan 7. Oke, udah selesai perkaliannya. Sekarang masuk ke langkah terakhir, yaitu sederhanakan. Kalau atasnya lebih besar daripada bawahnya, berarti menyederhanakannya ke dalam pecahan campuran. Caranya begini. 12/7 tadi kita buat jadi per 7 dulu. Udah pasti per 7 kan? Nah, sekarang 7 kali berapa yang paling dekat ke 12? 7 kali 1 7, 7 kali 2 14. Kalau 7 kali 2 berarti udah lewat dari 12 kan? Berarti kita pakainya 1. Nah, 1 itu tulis di depannya seperti ini nih. Oke, kayak gitu. Nah, kalau 7 kali 1 kan baru 7. Berarti sisanya berapa biar jadi 12? Sisanya kan 7 tambah berapa biar jadi 12? Tambah 5 kan? Berarti atasnya nanti 5. Berarti
12/7 kita sederhanakan menjadi 1/5/7. Kayak gitu. Selesai deh soal tipe yang ini. Oke, bisa dipahami dulu ya sebelum kita lanjut ke tipe selanjutnya. Oke, tipe selanjutnya, tipe soal ketiga yaitu 1/6 dikali 1/3/4. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama pastikan semuanya pecahan biasa dulu. 1/6 sudah oke. 1/3/4. Nah, ini kan pecahan campuran, bukan pecahan biasa kan? Berarti kita harus ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1/3/4 kita ubah caranya begini. Kita siapkan dulu per 4, karena kan 1/3/4 ya pernya per 4. Per 4. Nah, atasnya caranya gini. 4 dikalikan dengan 1 lalu ditambah 3. 4 dikali 1 tambah 3. 4 kali 1 kan 4. Ditambah 3 berarti 7. Jadi 1/3/4 sama dengan 7/4. Nah, ini udah jadi pecahan biasa kan? Baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Langkah kedua, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 7, 7. 6 kali 4 sama dengan 24. Berarti langkah terakhir tinggal sederhanakan. Kalau kalian cek, seharusnya 7/24 itu sudah sederhana. Jadi ya itu jawabannya. Jawabannya adalah 7/24. Oke. Kita tadi sudah melihat video bersama-sama. Sekarang Ustazah punya permasalahan, dan permasalahan ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, ibu berbelanja di pasar. Ketika di pasar, ibu melihat ada pedagang pizza yang sudah berusia senja. Kemudian ibu memutuskan untuk membeli 4 kotak pizza. Setiap kotak berisi 1/4 bagian pizza. Berapa bagian pizza ibu seluruhnya? Oke, beli 4 kotak ya. Oke, satu kotaknya 1/4 kan? Ini masih 1 bungkus. Masih 1 kotak belinya. Ibu beli lagi kan? Jadi masih 2 kotak belinya. 3 kotak, 4 kotak. Di sini tertulis kan 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Kalau kalian ingat tentang perkalian di kelas 2, kelas 3, perkalian itu apa sih? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kalau di sini 1/4-nya kan ada 4, berarti kan 4 kali 1/4. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Karena dia penyebutnya sudah sama, penyebutnya 4, maka tulis aja penyebutnya 4. Pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Kalau mau langsung, sudah kelamaan kalau pakai penjumlahan berulang, boleh langsung seperti ini. 4 kali 1/4 sama dengan 4. Di sini kan 4/1. Langkah pertama, jadikan dia pecahan biasa. 4/1 kan? Tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang. 4 kali 1, 4. Penyebut kali penyebut. 1 kali 4, 4. 4/4 sama dengan 1. Kalau kita bayangkan, coba lihat ini pizzanya. Kalau kita gabungkan, dia akan menjadi 1 bagian utuh. Jadi betul kan jawabannya 1? Nah, itu contoh perkalian pecahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Jadi ini aplikasinya, ini penerapannya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Oke, pinter. Sudah lanjutkan ya. Oke, sudah punya soal perkalian di sini. Sudah punya 4 kali 2/5 menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan penjumlahan berulang, dan yang kedua langsung kita kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
terserah kalian pilih yang mana. Kalau Ustazah lebih suka memilih yang kedua. Karena apa? Kalau kita menggunakan penjumlahan berulang begini, ini akan lama. Lama sekali kan akhirnya. Ya kalau ini angkanya 4. Kalau angkanya besar, apakah kalian mau menjumlahkan sepanjang itu? Tentu saja tidak kan? Oke. Tapi boleh menggunakan cara ini boleh. Oke. 4 kali 2/5 itu kan sama dengan 2/5 ditambah 2/5 ditambah 2/5 ditambah 2/5. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis penyebutnya per 5. Tinggal kita pembilangnya kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. 8/5. Ingat kalau pembilangnya lebih besar, kita menyederhanakannya dengan dibagi. Kita ubah dia menjadi pecahan campuran. 8 dibagi 5 sama dengan 1/3/5. Toh kalau bingung boleh pakai cara begini. 8/5 ini kita uraikan. Jadi 5/5 dan 3/5. 5/5 sendiri itu 1. 3/5 tetap 3/5. Hasilnya sama, 1/3/5. Kalau kalian perkaliannya sudah lancar, lebih baik pakai yang ini langsung. 8 dibagi 5 sama dengan 1, sisa 3/5. Sisanya tulis di sini di pembilang, penyebutnya tetap 5. Oke, selesai. Langkah yang kedua atau cara yang kedua, 4 kali 2/5. 4 di sini kan 4/1 ya. Oke, 4/1 kali 2/5. Pembilang kali pembilang, 4 kali 2, 8. 5 kali 1, 5. Sama dengan 1/3/5. Sama. Oke, sudah ya. 3 langkah sudah kita lalui. Pertama, ubah dia menjadi pecahan biasa. Kedua, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Langkah yang terakhir, sederhanakan. Sudah yang paling sederhana. Sudah punya contoh soal lagi. 4/9 kali 3/7. Oke, dua-duanya sudah pecahan biasa. Kalau seperti ini gampang. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Pembilang kali pembilang. 4 kali 3, 12. Penyebut kali penyebut, 9 kali 7, 63. Bisa disederhanakan? Bisa. Langkah yang ketiga, menyederhanakan. Kita bagi 2, kita coba ya. Ini kalau dibagi 2, 12 bisa dibagi 2, tetapi 63 tidak bisa dibagi 2. Berarti kita memilih 3. 12 dibagi 3, 4. 63 dibagi 3, 21. Jadi ketika menyederhanakan itu harus adil. Jika pembilang dibagi 3, maka penyebut juga harus dibagi 3. Selesai soal yang pertama. Soal yang kedua. Ustazah punya 1 2/5 dikali 2 1/3. Langkah yang pertama, ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Oke, gampang. Campuran dijadikan pecahan biasa. Dikalikan 5 dikali 1, 5. Ditambah 2, 7. 7/5. Penyebutnya tetap ya. Terus kemudian yang ini 2 1/3. 2 kali 3, 6. Ditambah 1, 7. 7/3. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, pembilang kali pembilang. 7 kali 7, 49. Penyebut kali penyebut. 5 kali 3, 15. Oke. Bisa disederhanakan langkah yang terakhir? Bisa. Karena dia pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita jadikan dia pecahan campuran. 49 dibagi 15 itu sama dengan 3. Sisanya 4/15-nya tetap. Boleh kalau pakai cara yang seperti ini. 49/15 kita uraikan. 49/15 itu 15/15, 15/15, 15/15. Masih 45 kan? 15 tambah 15, 30, 30 tambah 15, 45, tambah lagi 4/15. 15/15 sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4/5. 4/15. Jadi total 3, 4/15. Hasilnya sama saja. Cuma kalau pakai yang cara ini terlalu panjang, lebih baik langsung ini. 49 dibagi 15, 3, sisanya 4, tulis di pembilang.
penyebutnya tetap 15. Gampang kan? Ada 3 langkah, kita sudah selesaikan ketiga-tiganya langkahnya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada, pinter. Sekarang kita bereksplorasi dengan perkalian desimal. Sudah punya contoh soal seperti ini. 1/2 dikali 6. Ini desimal, ini bilangan bulat. Gimana yang desimal ini kita ubah dulu menjadi pecahan. Nah, ingat kalau desimal diubah pecahan, lihat yang di belakang koma. Kalau di belakang koma ada satu angka, berarti dia per 10. 12-nya kita pindah ke sini 12. Jadi 12 per 10 dikali 6. 6 di sini 6 per 1. Tinggal kita kalikan 12 kali 6 72, 10 kali 1 10. Hasilnya 72 per 10. Oke, lanjut. 2,6 dikali 1,7. Gampang, di belakang koma ada satu angka per 10. Ini juga satu angka per 10. Jadi 26 per 10 dikali 17 per 10 sama dengan 26 dikali 17 442. 10 kali 10 100. Kita ubah dia menjadi desimal. Oke. Contoh ya. Yang tadi ini. Sudah, aku lupa cara mengubah pecahan biasa. Kita kembali yang nomor 1 tadi ya. 72 dibagi 10 kok bisa jadi 7,2. Ingat, karena dia per 10, maka di belakang koma ada satu angka. Berarti 7,2. Kalau yang ini, karena dia per 100, berarti apa? Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Contoh lagi soal yang lain. 34% kali 0,4. Ingat 34%. Persen itu per 100. Berarti 34 per 100. 0,4 di belakang koma ada satu angka. Jadi per 10. 4 per 10. Tinggal kita kalikan 34 per 100 dikali 4 per 10. 34 kali 4 136. 100 dikali 10 1000. Ini per 1000 kan? Berarti di belakang koma harus ada 3 angka. Ini sudah ada 1, 2, 3 angka ini kita pindahkan di belakang koma semua. Yang di depan koma ini kan tidak ada angka, kita beri dia 0. Jadi jawabannya 0,136. Gampang kan? Gampang. Selanjutnya kita bereksplorasi lagi. Sudah punya perkalian campuran dikali desimal. 3/4/5 dikali 3,4. Cara yang pertama, kita kalikan dulu dalam bentuk desimal. Berarti dua-duanya harus dalam bentuk desimal. Di sini, ini kita lihat. 3/4/5 ini kita ubah jadi desimal. Ingat desimal itu berapa? Per 10, per 100, per 1000. 4/5 ini kita jadikan per 10. Kalikan 2 kan? 5 kalikan 2. Kalau penyebut kalikan 2, pembilang juga harus dikalikan 2. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Karena dia per 10, berarti di belakang koma ada satu angka. 8-nya kita pindah di belakang koma. Yang depan koma kita beri 0. Oke, jadi 4/5 itu kalau didesimalkan itu 0,8. Kalau 3/4/5 berarti 3 ditambah 0,8 sama dengan 3,8. Tinggal kita kalikan ya. Kita kalikan disusun. Caranya sama dengan perkalian biasa, tinggal nanti yang hasil terakhirnya ini kita beri koma. 4 kali 8, 32, tulis 2, simpan 3. 3 kali 4, 12 tambah simpanan 3, tadi 15. 3 kali 8, 24, tulis 4, simpan 2. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. 2, 5 tambah 4, 9. 1 tambah 1, 2. Satunya turun. Nah, langkah yang terakhir ini penentunya. Kita lihat di sini, di belakang koma ini ada berapa angka? Ini 1, ini 1. Jadi di belakang koma ada 2 angka.
Berarti di sini juga nanti di belakang koma juga harus ada 2 angka, 1, 2, koma. Berarti jawabannya 12,92. Ini langkah yang pertama, kita mau mengubah dia dalam bentuk desimal. Sekarang soal yang sama tetapi kita mau mengerjakan dalam bentuk pecahan. Oke. 3, 4 per 5 sudah dalam bentuk pecahan. Sekarang 3,4 kita ubah jadi pecahan gampang. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Berarti 3, 4 per 10. Atau langsung 34 per 10 boleh. Jadi ini yang campuran ini kita jadikan pecahan biasa. 34 per 10. Yang ini 3 kali 5 ditambah 4, 19 per 5. Ini kan dua-duanya pecahan campuran. Langkah pertama diubah menjadi pecahan biasa dulu. Sudah selesai. Langkah yang kedua, pembilang kali pembilang 646. Penyebut kali penyebut 50. Langkah yang terakhir disederhanakan. Karena dia pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bagi 646, kita bagi 50 itu sama dengan 12. Sisa 46 per 50. Apakah sudah paling sederhana? Belum. Karena apa? 46 ini bisa dibagi 2. 23. 50 juga bisa dibagi 2. 25. Jadi 12, 23 per 25. Selesai. Gampang kan? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kalian nikmat sehat. Jangan lupa Ustazah berpesan ketika kalian bepergian atau terpaksa harus keluar rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oke, semoga Allah segera mengangkat wabah ini khususnya dari negara kita, negara Indonesia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.